pernah diterpa kabar tak sedap, ternyata pernikahan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya yang baru berjalan 2 tahun sempat mendapat ujian kesetiaan yang sangat berat. Habib Usman pernah kedatangan tamu sepasang suami istri dan meminta Habib menikahi putri mereka. Lantas bagaimana reaksi Habib Usman dan Kartika Putri? Emaknya datang ke rumah bilang dong. Orang tuanya datang ke rumah, nikahin anak saya mau ditatengin sebulan sekali, 2 bulan sekali, ridho ikhlas. Ada orang bilangnya jadi kedua, ketiga, keempat nggak apa-apa gitu kan, Bib? Gak apa-apa. Coba ibu kalau yang nonton di acara, gimana perasaannya? Praktek poligami seringkali menjadi perdebatan di antara umat Islam Indonesia. Meski ajaran agama yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW membolehkan seorang suami untuk berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun ada kalangan yang menentangnya. Lantas seperti apa sikap Kartika Putri? Apakah ia mengizinkan suaminya menambah istri? Kalau ngeridoin, ya lu ngeridoin enggak gitu. Ya enggak lah, ya enggak lah. Ya enggak lah. Maaf ya Bib, aku tidak mau punya maduan. Ya udah, kita nggak usah beli madu. Lah, Nggak usah poligami nih Bib, nggak usah poligami nih Bib, nggak usah poligami nih Bib, udah. Disadari Kartika Putri memiliki suami Habib Usman yang merupakan penceramah kondang dan banyak memiliki jamaah dari kaum Hawa. Tentu harus siap terbakar api cemburu. Tapi di sisi lain, perempuan yang telah memberikan 1 anak kepada Habib Usman ini selalu berusaha menyingkirkan kecurigaan kepada sang suami dengan berpikir positif. Habib waktu lihat videonya semuanya wanita yang jadi jemaahnya. Ya gimana dong, ya kan? Tapi ada yang godain Habib. Ya iyalah. Terus kalau misalnya ada yang godain, iya, Karpu tahu? tahu lah. Kayak mohon maaf yang godain Habib, semua akses Habib di aku. Bib, Terus misalnya ada yang nge-DM, Ya. dibalas atau dibiarin aja? Oh, aku blok. Aku mah nggak mau. Oh, langsung dibalas. blok aja? Kalau balas kan harga diri ya. Menjadi tolak ukur aku bahwa yang mau sama Habib banyak. Jadi aku harus jauh lebih baik lagi, harus memperbaiki diri lagi. Ya, wanita mana yang rela dimadu dan berbagi suami tanpa melibatkan hati? Di jagat hiburan bahkan menyimpan daftar panjang kisah pilu akibat berani memilih jalan poligami. Salah satunya komedian Kiwil dengan Maggie Wulandari yang kerap terlibat konflik panas dan panjang karena menjalani poligami sebagai istri kedua. Bahkan ketika akhirnya memilih bercerai dari Kiwil pun, Maggie yang kini telah resmi menjadi janda Kiwil masih saja terlibat konflik panas dengan Rohimah, istri pertama Kiwil. Serupa tapi tak sama dengan kisah rumah tangga komedian Kiwil, komedian Opi Kumis bahkan menikah sebanyak 4 kali hingga menuai julukan pria dengan banyak istri. Faktanya, Opi Kumis yang menikah kedua kalinya karena sang istri pertama meninggal, memutuskan untuk menikah yang ketiga pasca bercerai dari istri kedua. Tapi seolah paham dengan hati wanita yang alot dimadu apalagi berbagi suami, Opi yang memutuskan diam-diam menikah untuk keempat kalinya, bahkan tak berani tinggal satu atap dengan istri ketiga dan keempatnya. Karena komedian tersebut takut jika istri ketiga yang hingga kini diduga masih marah, bakal terlibat konflik panas dengan madu keempatnya. Lain Opi Kumis, lain pula pedangdut Nita Thalia. Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini justru sukses menjadi bukti poligami bisa berlaku damai tanpa harus diwarnai drama konflik dengan istri pertama. Buktinya, hingga kini Nita menjalani peran sebagai istri kedua selama 17 tahun dengan hidup rukun dan berdampingan bersama istri pertama sang suami. Wow, berita pertama tadi sudah membahas seputar poligami. Saya mau nanya langsung sama kawan saya yang gagah ini. Kalau Dan juga poligami setuju nggak? sahabat saya yang lemah gemulai ini. Gimana Mas Iksan, Kalau gimana? poligami kamu mengana? Saya lebih ke poli pantai aja ya. Poli pantai, betul. Dan juga poliponik mungkin ya. Tapi kalau misalnya soal ini saya no comment. Kan karena menurut saya setiap keluarga, setiap rumah tangga itu punya keputusan yang terbaik buat
saya dan juga pasangannya. Baik, kabar berikutnya datang dari Salma Vina. Gak ada komen ya? Gak ada komennya. Datang dari Salma Vina yang lagi-lagi dibully sama netizen karena... Kenapa lagi sih? Dapat pacar ganteng dibully. Iya. Dapat pacar biasa aja dibully. Apa sih netizen maunya apa? Ini gak ada hubungannya sama pacar, katanya dia memposting foto Instagram yang sure saat sedang liburan dengan pacar bulenya. Oh wow, gitu ya. Baik. Nah, yang pasti ya ngomong-ngomong soal dibully netizen nih, ada juga Aldi Taher. Aldi Taher masa dibully juga sih? Yang ternyata dianggap wow pansos karena ngingetin Raffi Ahmad untuk mengaji. Kok bisa sih? Ini dia ceritanya. Sejak bercerai dari suaminya Taki Malik 2018 silam, nama Salma Vina Khairunisa atau yang akrab disapa Salma Vina Sunan kerap menjadi perbincangan publik. Terutama terkait sepak terjangnya dalam beberapa kasus hingga menyita banyak perhatian publik. Mulai dari hubungan asmara, konflik dengan orang tua, hingga keputusan untuk pindah agama. Terbaru, usai merayakan ulang tahun ke-21 pada 13 Agustus 2020 lalu, bersama dengan kekasihnya, Salma langsung pergi berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Setelah dari Bali, Salma dan Tony kemudian melanjutkan liburan ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Di pulau yang menyuguhkan panorama alam dan eksotik itu, pasangan kekasih ini bak di mabuk asmara. Romantisme keduanya terus tergerai di nyaris setiap momen, sebagaimana diunggah Salma di akun Instagram pribadinya. Selama mengunjungi Labuan Bajo, Salma dan Tony tampak mengunjungi beberapa tempat menarik yang ada di sana. Mulai dari Gua Rangko, foto dengan hewan komodo, hingga mengunjungi pantai Nan Indah. Dalam unggahan itu, Salma tampak memposting foto saat dirinya rebahan dan berjemur di bibir pantai, sambil memamerkan body goals-nya. Salma terlihat memakai baju swimming suit warna merah. Postingan tersebut sontak mendapat nyinyiran pedas dari netizen. Pengen panen hujatan yang julidnya legit. Nggak perlu macam-macam dan nggak perlu susah. Cukup posting nasihat di akun medsos orang lain, seperti yang dilakukan Aldi Taher di akun medsos Raffi Ahmad. Ya, di saat Raffi sedang merayakan kesuksesan gelar konser virtual Rosa dan Nagita Slavina, Aldi justru memberi nasihat agar Raffi dan Gigi memposting baca Al-Quran. Sontak, postingan Aldi itu memanen hujatan julid nyelekit netizen warga plus 62. Mulai tudingan sok suci, iri dan sirik, hingga karena ingin pansos. Bahkan ada yang menuding nasihat Aldi itu terkait dengan pilkada. Jadi gini, sengaja saya komen di Instagram Raffi Ahmad. Pertama biar viral. Ini memang pansos berfaedah. Saya pengen supaya netizen memang membahas ini. Bahas apa? Baca Al-Quran, rekam posting. Nyinyiran netizen yang julid nyelekit menuding Aldi sok suci, iri, sirik, serta ingin pansos bukan tanpa sebab. Alasan mereka, kalau Aldi mengingatkan Raffi, gak elok rasanya mengingatkan lewat forum terbuka seperti medsos. Akan lebih baik jika Aldi mengingatkan Raffi lewat DM atau japri seperti WhatsApp. Nasihat yang diposting itu menurut Aldi bukan cuma dilakukan di akun medsos Raffi Gigi. Aldi juga memposting nasihat serupa di sejumlah akun medsos pesohor lain. Boleh jadi, nasihat itu dilontarkan Aldi berkat pengalamannya sembuh dari kanker setelah tuntas membaca Al-Quran. Jadi Aldi nggak masalah jika nasihat itu pada akhirnya membuat ia panen hujatan, julid, dan nyelekit. Selanjutnya, yes. Gak perlu dikomentari dong. Lu gak mau komentar, Gak Aldi usah Taher. dong. Ya kita hanya komen pada hal-hal yang perlu dikomenin. Ya baik. Selanjutnya nih ada Aurel yang curhat sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, semua orang yang punya masalah akan curhat kepada Deddy Corbuzier. Dari ya. politik, dari konspirasi, sampai urusan make up sama shading ada di Deddy Corbuzier. Semuanya kepada Om Deddy Corbuzier. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baiklah, katanya dia nih gak mau kalau nanti di pernikahannya berujung seperti orang tuanya, atau Mimi dan pipinya. Mau tahu isi curhatannya? Ini dia.
Kian mendekati pelaminan, ada percikan-percikan yang diurai Aurel Hermansyah dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Atta Halilintar. Ya, hal ini terlihat ketika Aurel berbincang bersama Deddy Corbuzier. Putri sulung Anang Hermansyah itu belak-belakan mengaku tak ingin nasib perkawinannya mengalami perpecahan yang sama dengan kedua orang tua kandungnya alami, menyisakan tanya. Menyaksikan perceraian kedua orang tuanya, mungkinkah Aurel diguncang trauma? Dan kini tak mau luka traumanya kembali datang karena sedang bersiap untuk menikah dengan Atta. Sebenarnya kehidupan aku dulu itu banyak banget pelajaran yang aku ambil yang aku tuh sebenarnya nggak mau itu terjadi di keluarga aku. Jadi nanti. contoh ya? Iya. Oke. Jadi aku akan menghindari itu semua. Jadi sebenarnya adanya begini ya, membuka otakku untuk ini gimana pun caranya aku nggak mau ini terjadi gitu. Ini gimana pun caranya aku nggak mau ini terjadi gitu. Anang Hermansyah dan Krisdayanti memang bagian yang tak terpisahkan dari cermin hikmah pelajaran bagi Aurel dalam mempersiapkan jalan menuai rumah tangga baru dengan Atta Halilintar. Lantaran itulah, pekan ini Aurel pun menguak versi yang mengejutkan di balik permintaan Aurel untuk bertemu dengan Krisdayanti yang ironisnya berujung konflik dengan sang ibu kandung. Tak banyak yang tahu, Aurel yang sempat dibongkar KD ingin bertemu hanya untuk misi membuat video konten kreatif di channel sosial media. Diam-diam kala itu justru memendam niat untuk mempertemukan KD dengan Atta sang calon menantu. Tapi bak nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, penolakan KD yang menolak bertemu jika harus diabadikan dengan rekaman video, terlanjur pecah dan meledak menjadi konflik panas ibu dan anak yang hingga kini masih membara tak terpadamkan. Iya, waktu itu sebenarnya udah mau ngenalin, cuman karena pas ada masalah kemarin tuh sebenarnya itu kan sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran aku tuh mau silaturahmi sekalian aku maksudnya mau ngenalin Atta. Serius? Serius. Masalahnya soalnya gini Om, emang yang nggak jadi ketemu itu? Iya. Itu tujuannya ngenalin Atta? Iya, aku bener-bener mau ngenalin gitu loh. Cuman karena kemarin ada begitu, jadi ya gimana gitu. Konflik lah ya. Iya. Tanda tanya pun mencuat. Kian mendekati momen pernikahan dengan Atta, sampai kapankah Aurel gagal memperkenalkan Atta dan meminta restu karena konflik yang tak kunjung reda dengan sang Mimi KD? Sebuah tanya yang dijawab Anang Hermansyah dengan kata sabar. Pasalnya tak banyak yang tahu, Aurel menolak untuk jadi anak durhaka dan diam-diam sedang mempersiapkan proses agar bisa meraih restu dari kedua belah pihak orang tua kandungnya. Karena sejatinya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan restu dan berkah doa dari keluarga, terutama ibu yang di telapak kakinya tersimpan surga. Dari yang kemarin, ya mungkin kalau untuk ketemu untuk berbaikan ya kemarin sih sempat ya udah, maksudnya dari yang kemarin dari podcast Om Didi itu memang karena aku juga maksudnya lihat lah gitu. Ya mau ya maksudku tunggu mereka. Yes. Spesial ya selalu ya kalau ada Aurel dan juga Atta selalu spesial. Sama spesialnya dengan malam hari ini di Call Me Mel. Karena puji Tuhan alhamdulillah kita sudah mencapai episode ke-100. Dan of course udah pasti kalau episode ke-100 tamunya juga harus benar-benar spesial. Ada 100 orang artis hari ini. Bukan katanya mau demo ya Syai, rame banget ya. Kan PSBB Syai ya. Mari kita sambut, ini dia bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, tapi 7 bintang plus.